best of me now, best of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk sahabat-sahabat SPC. Semoga kita dalam keadaan sehat, selalu dilimpahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelumnya saya mohon bantuannya like, share, dan subscribe-nya untuk sahabat-sahabat SPC. Saya ucapkan terima kasih yang baru bergabung ataupun yang udah lama bergabung. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya. Kalau di antara sahabat-sahabat SBC banyak yang oleng karena video saya kemarin, oke. Jadi video saya kemarin itu enggak saya jelaskan, cuma saya kasih tanda sinyal kenaikan, sinyal penurunan aja kan. Jadi kenapa sih bisa dibilang seperti itu? Oke, kita kembali lagi ke dasar basicnya. Jadi seperti ini ya untuk sahabat-sahabat SBC, bisa dipahami, bisa pelajari, oke. Jadi yang kemarin itu kan kita gambar dari bearish ataupun bullish ya. Misalkan candlenya kan seperti ini nih. Nah bentuknya kan. Atau yang begini. Oke, atau yang seperti ini. Ini kita bahas bearish dulu ya. Nah yang seperti ini kan. Yang seperti ini. Oke. Terus yang begini. Dan yang seperti ini. Nah, jadi kenapa ini kita jadikan signal? Oke, jadi seperti ini sahabat-sahabat SPC ya kan. Jadi candlestick ini kan untuk arahnya itu turun gitu. Nah, untuk arahnya kan turun. Gedean. Oke. Jadi kan candlestick ini untuk arahnya itu turun gitu tuh. Tapi kenapa turunnya itu lemah gitu ya, turunnya itu ini lemah, makanya kita katakan candlestick ini naik gitu. Karena apa? Turunnya lemah. Jadi balik lagi, tergantung dari mana? Tergantung dari konfirmasinya. Oke, jadi harus dipahami konfirmasinya itu kuat atau enggak gitu. Terus indikasinya mendukung atau enggak gitu. Kenapa saya katakan candlestick ini menjadi kenaikan? Jadi ini kan padahal tekanan kan dari atas ke bawah, ini tekanan gitu kan. Ini dorongan tapi penerusannya kan lemah karena sumbunya kurang panjang. Nah, jadi seperti itu. Oke. Semoga dengan video kali ini sahabat-sahabat SBC bisa memahaminya ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya kita belajar lagi kepada basicnya, sifatnya, arahnya gitu kan. Emang kalau untuk arah candlestick ini itu kan, candlestick ini yang 3, ini itu turun, ini juga turun, ini naik. Nah ya kan, itu untuk arahnya. Tapi untuk sifatnya itu ini naik, ini turun. Nah ini untuk sifatnya. Jadi seperti itu. Karena apa kok sifatnya bisa itu naik turun? Jadi begini. Saya perjelaskan ya. Nah, di candlestick ini kan tekanan kan. Ini itu tekanan. Nah, ini tekanan. Ya kan? Tekanan. Terus sumbunya itu sudah over gitu ya. Udah 3 candle. Jadi yang ideal itu yang seperti apa? Yang ideal itu bodinya yang persegi ya. Jadi bodinya itu yang persegi seperti ini. Nah, inilah yang ideal, yang dikatakan ideal gitu kan. Nah, terus sumbunya juga enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek, kan? Jadi seginilah intinya yang ideal. Jadi kalau kita gabungkan itu ya kan, kalau kita gabungkan kita garis di sini nih. Ini kita informasikan yang kuat ya, kita ambil di sini 1, 2 ya kan. Nah kita kasih garis lagi untuk kita jadikan patokan ya. Nah jadi seginilah. Jadi ini adalah candlestick yang ideal gitu, candlestick yang kuat membawa informasi penurunan ya.
Jadi candlestick ini itu kuat membawa informasi kemana? Informasi penurunan. Nah, ini tuh penurunan, ya kan? Ini kuat nih, karena apa? Jadi sumbu bawahnya nggak over, sumbu atasnya itu tekanan, bodinya pun termasuk body idealnya untuk candlestick bearish ya. Jadi seperti itu asumsinya untuk sahabat-sahabat SBC. Makanya jangan terkecoh gitu ya. Jadi kemarin itu aku nggak jelaskan tentang sifat-sifatnya karena kemarin ada yang DM ke aku, ternyata dia itu oleng, minta dipenjelaskan lagi. Jadi yang kemarin itu nggak aku jelaskan gitu kan. Nah, jadi seperti ini kesimpulannya itu ya, kesimpulannya itu. Nah, di sini kan dia ada, jadi yang dibilang satu candlestick terdapat 5 SNR itu ya seperti ini gitu kan. Nih, jadi di tengah body, terus di sini di atas ini bukan 5 lagi karena di atasnya udah ada sumbu, berarti ini 6 ternyata tuh. Nah, ini kita ambil pindahin ke sini. Jadi ini yang dikatakan 5 SNR itu. Nah, seperti ini kesimpulannya ya. Jadi candlestick ini seperti ini kesimpulannya. Nah, jadi seperti itu. Itu hanya untuk patokan SNR candle saja. Jadi begitu ya. Nah, misalkan untuk candlestick warna hijau, ya, untuk candlestick warna hijau, yang idealnya seperti apa? Nah, yang idealnya itu ya seperti ini. Ya, ini yang idealnya. Sumbunya seperti apa dorongannya gitu. Nah, aku gambarkan. Dorongannya itu harus setengah body. Berarti kita garis di sini ya, setengah bodinya di mana nih? Oke. Segini ya. Nah, berarti sumbu ini itu harus setengah body. Nah, misal seginilah atasnya. Bawahnya itu harus melebihi dari body. Nah, segini. Oke. Atasnya setengah body, bawahnya itu melebihi body. Kita taruh dulu nih untuk patokannya. Ini yang dibilang kuat gitu ya, melebihi body. Nah, pindahin bodinya ke sini. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kita bisa jadikan kekuatan. Kekuatannya kemana? Penurunan. Karena apa? Karena ini itu menginformasikan candlestick penurunan ya. Ingat, candlestick penurunan. Nah, yang seperti ini gitu maksud aku itu kemarin itu. Cuma kemarin aku nggak jelaskan. Itu cuma hanya gambar-gambar candle aja kan. Aku kemarin kan hanya gambar-gambar candle yang kecil seperti ini. Terus yang begini. Ya, terus yang seperti ini. Nah, jadi harus dipahami gitu sama sahabat-sahabat SBC, mana kekuatannya gitu kan. Kenapa aku bilang kuat, kenapa aku bilang lemah gitu kan. Cuma di sana nggak aku jelasin kekuatan atau kelemahannya gitu kan. Jadi untuk sahabat-sahabat SBC itu bisa dipahami untuk sekarang ya. Nah, untuk seperti ini. Nah, ya kan kemarin aku gambar-gambar yang seperti ini kan. Jadi kembali lagi kalau kita mendapatkan informasi ya, informasi maupun bearish ataupun bullish, tapi kalau untuk belajar mendingan cari bearish dulu aja. Misalkan kita dapat informasi candlestick bearish ya. Nih, candlestick bearish. Kan? Candlestick bearish kan jarang lah sekarang. Nah, cari cari pokoknya mau penurunkan kayak mau kenaikan yang seperti ini kayak kenaikan ya. Oke, informasinya kenaikan. Terus perhatikan di candle berikutnya di sini. Nah, jadi konfirmasinya itu di mana? Jadi alangkah baiknya itu jika kita mendapatkan informasi bearish, konfirmasinya itu bullish, ya kan? Jika kita mendapatkan informasi bullish, konfirmasinya itu bearish, itu yang bagus. Nah, misalkan kita dapat informasi kenaikan, jadi cari dorongan gitu, dorongan dari bullish dari bawah ke atas gitu ya. Dorongan dari bullish dari bawah ke atas, di atasnya ada tekanan. Nah, seperti ini. Mau seperti ini boleh ya kan? Ataupun seperti ini juga boleh gitu nih. Nah, jadi seperti ini pun boleh gitu kan.
untuk dijadikan konfirmasi. Apalagi kalau dua seperti ini gitu, berarti ini kan sudah terkonfirmasi. Nah, kita cuma baca lagi nih indikasinya membawa kekuatan kemana gitu. Kalau indikasinya membawa kekuatan ke bawah, berarti biarkan dulu koreksinya dia ke bawah. Jadi biarkan dia itu ke bawah dulu gitu, ke bawah sini, ke bawah dulu ya. Nah, setelah dia ke bawah, yang kita cari itu apa untuk jadi patokan? Support. Nah, kita cari di belakang support untuk kita jadi patokan biar kita nggak ke sliding ya kan. Misal gini nih, misal candle di belakang sini, di wilayah sini ada support ya. Aku garis dulu, di wilayah sini ada support. Oke, nah candlenya ini seperti ini ya. Oke, misal kita seperti ini nih. Nah, di sini baru terjadi namanya konfirmasi ya, konfirmasi di candlestick keempat ya kan. Terus di belakang itu ada support, wilayah support di sini. Nah, ternyata dia itu mengkonfirmasi. Setelah dia mengkonfirmasi, dia malah menjalankan penurunan. Penurunan kayak gini ya, penurunan. Terus dia itu lagi berjalan seperti ini nih, mau menyentuh support. Ternyata dia menyentuh support, dia mentah lagi seperti ini. Nah, asumsi kita seperti ini, pas dia pergerakan seperti ini kan, kita itu OP. Oke, bisa OP nih di candle yang berjalan ini. Nah, ini misalkan dia berjalan nih. Terus seperti ini misalkan dia nih. Dia berjalan ke bawah sampai support ini, ternyata dia mentah lagi ke atas ke sini set seperti ini. Dia itu meninggalkan sumbu yang panjang di bawah seperti ini ya. Candlenya merah, misal seperti ini membawa informasi kenaikan. Nah, berarti di candle pas berikutnya di sini, pas lagi berjalan, kita bisa asumsi open posisi pas dia itu menyentuh titik terendah lagi ataupun enggak gitu kan. Kita bisa ambil open posisi untuk dia menjalankan, misalkan ini lagi berjalan kan, pas perpindahan candle berikutnya ini lagi berjalan. Sahabat-sahabat SBC bisa OP, durasinya 2-3 menit ya. Karena apa? Di candle belakang ini aja, yang ini nih, yang ini dia udah nggak bisa tembus atau ngebreak support yang ini ya kan. Ntar aku tulis di sini SNR ya. Jadi nggak bisa ngebreak SNR itu kemungkinan gitu kan. Kemungkinan di candle yang ini, yang berjalan ini, kemungkinan dia akan langsung menjalankan kenaikan. Apalagi kalau di sini merah, terus di sini dia menjadi candlestick hijau gitu, misalnya begini nih. Nah, oke, tar dulu. Misal seperti ini. Nah, begini kan. Terus dia udah menjalankan seperti ini. Nah, abang kan udah OP kan. Ternyata dia itu menginformasikan kenaikan begini nih. Informasinya kan kenaikan nih. Nah, kan ini kita tenang gitu karena di sini sudah membentuk support yang baru gitu kan. Open press di bawah yang merah, close pressnya juga di atas yang sumbu ini gitu kan. Berarti kita aman OP-nya. Kemungkinan kita kalau cari lagi kan resistnya di mana gitu. Kalau misalkan dia mentok nih pas dia naik ke atas seperti ini, ternyata dia mentok resist, nggak nyampe meninggalkan sumbu yang panjang di sini. Nah, ya kan? Oke, kita pindahin dulu ya biar lebih enak nih. Oke, kita dapat informasi dari bearish kenaikan di sini ya. Oke, di sini kita jadikan warna hitam aja candlenya. Jadi seperti ini. Di sini dia area SNR-nya ya. Oke. Terus di sini dia terbentuk candlestick warna hijau. Warna hijau ya, konfirmasi nih. Membawa informasi kenaikan. Di atasnya tekanan ya. Terus dia di sini menjadi candlestick merah. Nah, candlestick merah kan. Di sini candlestick merah pertama, berarti dia terbentuk apa? Terbentuk resisten ya kan. Seperti ini ataupun mau gimana, mau tekanan kayak di sininya mau apa terserah ya. Terus kan dia otomatis menjalankan penurunan lagi di sini tuh, penurunan lagi ke bawah. Pas dia ke bawah menyentuh support ini dia mental. Alhasil apa? Jadi candlestick merah tapi sumbunya panjang di bawah. Nah, ya kan? Terus di pas perpindahan candle ini kita bisa langsung open posisi, bisa di wilayah sini nih set. Biasakan dia open pressnya itu di bawah begini set, pernah turun dia langsung naik ke atas.
Nah, jadi seperti ini nih candlenya. Nah, ini kan kita udah OP kan, otomatis di bawah sini kan, di resist ini ya. Cuma ini perhatikan candle yang berjalan ini ya. Kalau di atasnya tekanan lebih bagus nih. Berarti pas di sini kan kita udah nyaman nih, dia ke atas. Ternyata dia itu di sini ada area resisten nih, perjalanan candlenya area resisten. Dia mentok di sana, ternyata dia meninggalkan sumbu seperti ini, misalkan ya kan. Nah, berarti kan kita open posisi kan 2 sampai 3 menit aman gitu, open posisi kita. Oke. Semoga bisa dipahami untuk sahabat-sahabat SBC-nya. Jadi seperti itu untuk perjalanan candlestick yaitu ya. Oke, cukup sampai di sini sedikit-sedikit aja. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti untuk sahabat-sahabat SBC. Intinya saya ucapkan terima kasih banyak ya yang baru bergabung ataupun yang udah lama bergabung. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.